warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Sifatun Hasanah akan melanjutkan pesan kedua mengenai sikap yang kita lakukan selama masa pandemi COVID-19 dari video yang pernah dipublikasikan oleh Abi Syahidah beberapa waktu yang lalu. Pembelajaran kedua yang bisa kita ambil dari wabah corona ini adalah kita semakin dekat dengan keluarga kita di rumah karena kewajiban social distancing. Para pekerja yang biasanya setiap hari berangkat sebelum anak tidur dan pulang setelah anak tidur, kini bisa menemani mereka dari bangun tidur hingga tidur kembali. Selain itu, kita juga bisa menambah ibadah di rumah. Jika selama ini ibadah kita hanya laksanakan di masjid saat sholat fardu saja, kita bisa laksanakan ibadah fardu sekaligus ibadah sunnah di rumah. Hal ini agar rumah kita selalu bercahaya dan terang, tidak kosong dan hampa seperti kuburan. Ada beberapa ibadah sunnah yang bisa kita laksanakan di rumah. Yang pertama adalah sholat sunnah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, misalnya dijelaskan bahwa Rasulullah pernah meminta para sahabat untuk mengerjakan sholat sunnah setelah maghrib, ba'diyah maghrib di rumah. Yang artinya, dari Sa'id bin Ishaq bin Ka'ab bin Ujrah dari ayahnya, dari kakeknya berkata, bahwa ketika Rasulullah selesai melakukan sholat maghrib di masjid, beberapa orang kemudian melakukan sholat sunnah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah sholat ini di rumah-rumah kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis tersebut dimasukkan At-Tirmidzi dalam bab ma zakara fi salah ba'dal maghrib fi ba'id afdal, bab yang mengerjakan keutamaan sholat ba'diyah maghrib di rumah. Dari tarjamatul bab yang dibuat oleh At-Tirmidzi tersebut menunjukkan bahwa At-Tirmidzi menggunakan hadis ini sebagai landasan kesunahan melakukan sholat sunnah setelah maghrib di rumah. Dalam riwayat lain juga dijelaskan terkait keutamaan melakukan sholat sunnah secara umum di rumah, yang artinya dari Zaid bin Sabit dari Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling utama adalah sholat di rumah kalian kecuali sholat maktubah, sholat fardu. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Bahkan dalam kitab Syamil At-Tirmidzi juga dijelaskan bahwa walaupun rumah Rasulullah dekat dengan masjid, Rasulullah lebih memilih sholat sunnah di rumah. Rasulullah juga mengingatkan agar kita tidak menjadikan rumah kita seperti kuburan yang tidak pernah digunakan untuk melakukan sholat. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Aisyah dalam Musnad Ahmad. Shollu fi buyutikum wa la taj'aluha 'alaikum qubura. Salatlah kalian di rumah kalian, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kedua, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an di rumah akan membuat rumah menjadi terang bercahaya. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa rumah yang dibacakan Al-Qur'an akan terlihat terang oleh penghuni langit, sebagaimana terangnya bintang jika dilihat dari bumi. Al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yaqra'u li ahli sama kama tatra'un nujumi li ahli al-ard. Sesungguhnya rumah yang digunakan untuk membaca Al-Qur'an akan terlihat terang dan bersinar oleh para penduduk langit, sebagaimana penduduk bumi melihat terangnya bintang-bintang di langit. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'banul Iman. Walaupun hadis ini statusnya dhaif karena ada perawi bernama Abu Lahiyah yang akhir umurnya banyak lupa karena kitab-kitabnya terbakar, namun hadis ini masih tetap diamalkan karena berkaitan dengan fadail amal. Ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengingatkan kepada para umatnya bahwa rumah yang senantiasa digunakan untuk tempat berzikir akan lebih utama daripada rumah yang jarang digunakan untuk berzikir. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim dan Sahih dari jalur Abu Musa disebutkan, An Abi Musa, anin Nabi SAW qala, masalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi masalul hayyil wal mayyit. Dari Abu Musa, Rasulullah SAW bersabda,
Perbedaan rumah yang selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan rumah yang tidak digunakan untuk berzikir adalah seperti perbedaan orang yang hidup dengan orang mati. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah. Pembelajaran yang ketiga adalah kita memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa mengerti bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sungguh besar. Negara adidaya kedua setelah Amerika, negara adidaya kedua setelah Amerika, Cina pun tumbang setelah corona mewabah di Wuhan. Sebab besar apapun kekuasaan makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih besar melebihi kekuasaannya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama introspeksi diri. Allah selalu memiliki alasan untuk menguji para hambanya. Hamba yang bertakwa akan selalu lulus menghadapi ujiannya. Namun sebaliknya, hamba yang tidak bertakwa pasti akan gagal menghadapi ujian darinya. Mungkin dengan adanya wabah corona ini, banyak orang yang dirugikan, seperti penghasilan dan ekonomi kita menurun. Namun percayalah, akan ada cahaya terang menunggu kita. Kita yang mampu menghadapi semua ini dengan sabar, ikhlas, dan ikhtiar, sekuat tenaga dengan dibarengi dengan tauhid, menyerahkan semua kepada Zat pengatur alam, Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi hingga wabah ini berakhir. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan